ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para wali santri dan juga para santri sekalian yang semoga selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan kepada kita semuanya untuk menguji siapakah di antara kita yang paling baik amalannya. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah perkataan yang hendaknya kita jadikan sebagai renungan, terutama kita amalkan di masa-masa yang sulit seperti ini. Perkataan tersebut adalah idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Disebutkan bahwa termasuk di antara unwanus sa'adah, unwan sa'adatil mu'min, tanda kebahagiaan seorang mukmin adalah apabila dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, maka kemudian dia bersyukur. Lalu kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala menguji dirinya, maka dia bersabar. Lalu tatkala dia melanggar aturan-aturan Allah, dia melakukan dosa, maka kemudian beristighfar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan seorang manusia tidaklah terlepas dari dua hal. Imma dia akan mendapatkan kebahagiaan, atau kemudian dia akan juga mendapatkan sesuatu yang membuat dirinya bersedih hati, atau bahkan mendapatkan musibah. Oleh karena itu, ketika seorang muslim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia bersabar. Karena dunia adalah tempat ujian. Dunia adalah tempatnya musibah. Maka ketika musibah dan ujian itu datang, maka hendaknya bersabar. Dan itu dia akan terlepas dari kehidupan manusia, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat." Sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu ataupun sedikit dari rasa takut, dari kelaparan, demikian pula diuji dari sisi kehilangan harta, jiwa, dan juga buah-buahan ataupun hasil pertanian. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar menguji lalu kemudian tidak memberikan solusinya. Di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa basyiris sabirin, dan wahai Muhammad, berikanlah kabar gembira kepada mereka yang mau bersabar. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang mukmin ataupun muslim diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mau bersyukur kepadaku, maka pasti aku akan tambah nikmat itu. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Akan tetapi kalau kemudian kalian kufur, maka sungguh adabku sangatlah pedih. Jadi ketika seorang muslim diberi nikmat oleh Allah, maka hendaknya dia pandai-pandai bersyukur.
Dua hal ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika diuji seorang hamba bersabar, ketika diberi seorang hamba kemudian bersyukur, adalah perkara yang hanya ada pada kaum mukminin. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sangatlah menakjubkan perkaranya seorang mukmin, karena seluruhnya itu kebaikan bagi dirinya. In asabatuhu sarra, kalau kemudian dia ditimpa atau diberi kenikmatan oleh Allah, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lah, dan itu kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra, tapi kalau kemudian dia diuji, ditimpa musibah, maka kemudian sabara, dia bersabar, fakana khairan lah, dan itu adalah kebaikan bagi dirinya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para wali santri dan juga santri sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, idza adnaba istaghfara. Seorang mukmin, seorang muslim, hendaknya tatkala dia melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, maka hendaknya cepat-cepat bertobat dengan memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah manusia pendosa. Tidak terlepas kita ini dari yang namanya dosa, kesalahan. Oleh karena itu hendaknya memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula melakukan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang jelek. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan-perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan baik, maka niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang jelek. Perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan ketika seorang mukmin berdosa lalu kemudian dia bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, maka tobat itu akan menghapuskan dosanya baik yang kecil maupun yang besar. Karena Nabi SAW mengatakan, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Seseorang yang mau bertobat dari dosa yang telah dia lakukan, maka seakan-akan dia tidak memiliki dosa apapun. Demikian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tiga perkara yang hendaknya kita perhatikan agar kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat menjadi kehidupan yang bahagia, yaitu apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, dan apabila melakukan dosa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق